Assalamualaikum. Kali ini saya Zanubah akan membahas tentang new normal yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, teman-teman, saat ini kita ada pada fase new normal. Apa sih itu new normal? New normal menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya kenormalan baru, yaitu adaptasi terhadap kebiasaan-kebiasaan atau situasi baru karena adanya COVID-19. Sebab COVID ini telah banyak merubah kehidupan kita, termasuk kehidupan serba higienis. Dalam bidang pendidikan, kenormalan baru mencakup dua hal. Apa saja? Yang pertama, layanan pendidikan yang berkualitas di setiap satuan pendidikan. Kenapa pendidikan yang berkualitas? Karena kemarin selama 2 bulan ada relaksasi proses penyesuaian belajar di rumah, di mana kita menyikapi pandemi ini. Yang kedua, keamanan peserta dan stakeholder seluruh sekolah dari penularan wabah COVID-19. Contohnya, seperti kita harus menyediakan hand sanitizer di setiap kelas atau ruangan. Yang pada intinya, satuan pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi dan tidak boleh kembali di masa sebelum adanya COVID. Saat ini, masih jadi pilihan utama adalah belajar dari rumah. Bukan libur, tetapi tetap belajar di rumah. Dan para menteri memungkinkan baru dibuka pendidikan ini pada Januari 2021. Karena sektor pendidikan merupakan sektor yang paling terakhir akan dibuka atau dilonggarkan, sebab resiko membuka sektor pendidikan sangat tinggi dalam penyebaran virus corona. Oke teman-teman, kita akan membahas tentang analisis SWOT terkait dengan kebijakan new normal terhadap pendidikan saat ini. Yang pertama, kita akan membahas keuntungannya. Sesuai kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah adalah tetap melakukan belajar dengan jarak jauh. Tentunya kita akan merasakan keuntungan jauh lebih sehat karena telah berdiam diri di rumah, serta kita ikut membantu memutus rantai penularan COVID. Sebab sekolah tempat di mana para siswa dan mahasiswa berkumpul dengan durasi yang tidak sebentar dan tentunya dengan jumlah yang banyak. Keuntungan juga dirasakan oleh para orang tua yang menginginkan lebih baik belajar dari rumah terlebih dahulu sebelum virus ini benar-benar hilang. Adapun keuntungan juga dapat dirasakan oleh para santri, di mana yang biasanya tidak boleh pulang karena aturan pondok pesantren sekarang sudah bisa merasakan lebih lama di rumah. Tetapi minusnya dengan keadaan dan kondisi yang seperti ini. Hakikatnya, jika ada kelebihan, tentu ada kelemahan. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang kelemahannya. Yang pertama adalah dengan menggunakan gadget, tentu kita akan membutuhkan sinyal dan kuota lebih banyak. Dan inilah yang sering dirasakan dan juga menjadi kendala bagi siswa, mahasiswa, bahkan guru dan juga dosen. Kelemahan yang kedua yaitu kurangnya dalam memahami materi yang diberikan oleh dosen atau guru. Karena kebanyakan beliau-beliau hanya memberikan tugas yang sangat banyak. Karena itu, kami, para mahasiswa atau siswa, hanya akan terpaku oleh deadline yang diberikan, bukan tentang isi materi yang telah dipaparkan. Tidak hanya siswa dan mahasiswa saja, bahkan para santri juga diberikan tugas untuk mengkaji kitab-kitab, di mana yang itu menurut mereka susah untuk dipahami. Oke, kita akan membahas tentang kesempatan. Apakah ada kesempatan dalam kondisi yang seperti ini? Tentu ada. Yang pertama, kesempatan bagi guru maupun dosen untuk mengoperasikan atau mengedukasikan ilmunya melalui gadget. Karena tak jarang guru atau dosen banyak yang tidak menguasai komputer atau teknologi. Dan dengan kondisi yang seperti inilah, tentu menjadikan sebuah tantangan bagi mereka untuk belajar agar menjadi mahir dalam menguasai teknologi. Dan yang kedua, orang tua mempunyai kesempatan untuk mendampingi anak dalam belajar secara penuh. Kita masuk ke dalam pembahasan yang terakhir, yaitu ancaman. Dalam keadaan seperti ini, tentu mempunyai ancaman. Ancaman ini mengacu pada kelemahan yang sudah kita bahas di awal, yaitu tentang adanya signal dan kuota.
Jika hal tersebut tidak ada, maka kita tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar. Dan yang kedua, kurangnya pemahaman para siswa atau santri untuk belajar melalui media. Ancaman ini yang nantinya mengacu pada nilai mereka masing-masing.